Ya, shalom, selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Dirli Ken Kristianto. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri dari Universitas Wijaya Putra Surabaya. Saya akan membuat tugas renungan, tugas agama Kristen ya, renungan dari tugasnya Ibu Kristin dengan saya mengambil perikop bersama menanggung beban. Kita akan membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari pembacaan tersebut kita dapat mengambil renungan yaitu bersama menanggung beban dalam Kristus. Sebelumnya saya izin duduk dulu. Ya. Terkadang hidup itu terasa sangat berat karena mungkin kegagalan, kehilangan, ataupun krisis ekonomi bisa jadi. Seringkali kita ingin menyadari untuk menutup diri, maksudnya kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak mau ke gereja. Kita mungkin merasa masa lalu atau berpikir bisa mengatasi semuanya dengan sendiri. Namun, ini bukan cara terbaik. Maksudnya itu kita itu kayak sok jagoan gitu. Bisa masalah ini kok cuma kecil, cuma gini doang. Tetapi kita salah cara berpikirnya itu kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, dalam ini Tuhan tidak ingin kita menanggung beban sendiri. Kita justru paling membutuhkan teman di saat sulit. Ya, Tuhan tidak mau menanggung beban kita sendiri karena Tuhan memiliki cara untuk bisa membantu kita. Contoh, jika ada tugas di dunia perkuliahan atau di dunia SMK, di pendidikan manapun itu, pasti kan contoh kecil itu kayak aku nggak bisa ini nih, nanti teman bantuin itu. Teman itu adalah perpanjangan Tuhan untuk kita bisa membantu kita. Tuhan tidak pernah merancang kita hidup sendirian. Sejak awal di Taman Eden, Ia sudah berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Kita diciptakan sebagai makhluk hidup sosial, saling melengkapi dan saling menolong. Karena itu, ketika kita mencoba mengatasi sendiri, justru kita melawan rancangan Tuhan. Ya, kalau kita mengatasi sendiri itu gimana ya? Kayak kita melawan rancangan Tuhan gitu. Kalau ada kalanya luka batin begitu dalam sampai kita tidak merasa mampu lagi dan tidak mempercayai Tuhan lagi. Dalam keadaan seperti itu, peran teman rohani sangat penting. Mereka bisa mendampingi kita, bisa menguatkan iman kita, bahkan berdoa dan percaya kepada Tuhan ketika kita sendiri dan penuh keraguan. Ya, kita kalau ada teman kita yang masalah, yang dalam pergumulan, itu kita sama-sama dalam Tuhan untuk berkumpul, berkomunikasi. Kalau anak-anak sekarang bilangnya itu deep talk ya. Pokoknya dari hati ke hati begitu. Seperti kata Ayub,
ayat Alkitab Ayub 6 ayat 14, setidaknya sahabat harus berada di sisi orang yang sedang hancur hati. Bahkan dari zaman dulu kala, udah ditertulis di ayat Alkitab itu di Ayub 6 ayat 14, setidaknya sahabat harus tetap berada di sisi orang yang sedang patah hati, hancur hati. Ya, Tuhan merancang kita untuk manusia sosial, untuk tidak hidup sendiri. Maka kalau ada masalah itu cara yang terbaik itu kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta jalan. Tuhan, ini bagaimana ini Tuhan, saya lagi dalam pergumulan, saya lagi dalam krisis keuangan mungkin. Inilah yang dimaksud Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Saat kita mau berbagi beban kepada sesama, kita sedang menaati hukum Kristus. Di Galatia 6 ayat 2 berkata, saat kita mau berbagi beban kepada teman kita, itu kita menjalani hukum Kristus. Jangan biarkan masa lalumu atau gengsi membuat kita menanggung beban seorang diri. Ingatlah, Tuhan sering memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saluran berkat. Dia menyertai kita melalui kehadiran mereka. Dan melalui kebersamaan itu kita bisa menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Tuhan selalu memakai orang lain untuk menjadi perpanjangan tangannya. Bisa itu teman, bisa adik, kakak, mama, papa. Kalau jika kita susah, kita contoh tugas begitu, kita minta ini mama, ini apa ini mama, kok jawabannya beda, coba ajarin dong mama, ya gitu. Jika berada dalam kesulitan ini, izinkan teman rohani untuk mendampingi kamu. Dan bila Anda melihat orang lain sedang berjuang, rasa ragu untuk hadir, menolong dan menguatkan melalui kehadiran kamu. Maksudnya kalau teman lagi kesusahan, pokoknya lagi dalam pergumulan, kita harus merangkul bersama-sama untuk berjalan dalam Kristus, maksudnya untuk membantu. Hey, how are you today? Are you ready to create with CapCut? Press next and enter an audio prompt and see how I sound. Shalom, damai di hati. Bye-bye.